Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Penjas Orkes Indonesia kali ini akan membahas soal kompetensi profesional guru penjas tahun 2021. Tujuan video ini adalah menambah pengetahuan bagi guru PJOK dalam persiapan UKM PPG, UKG, dan tes CPNS atau P3K Guru Mapel PJOK. Kita mulai soal yang pertama. Berikut ini adalah bahaya pada tahap resiko penyalahgunaan narkoba. Kondisi fisik dan mental terus-menerus menurun. Hidup sudah kehilangan makna. Yang terpenting adalah mendapatkan zat-zat yang dibutuhkannya. Pemakai dalam tahap ini selalu membutuhkan obat atau narkoba tertentu yang menjadi kebiasaannya agar dapat berfungsi. A. Coba-coba, B. Kadang-kadang, C. Ketergantungan, D. Ketagihan, atau E. Sakau. Jawaban yang benar adalah C. Ketergantungan. Ketergantungan merupakan bahaya narkoba dengan secara ekstrim dari ketagihan dengan ciri kondisi fisik dan mental terus menurun. Hidup sudah kehilangan makna, yang terpenting adalah mendapatkan zat-zat yang dibutuhkannya. Sehingga tidak jarang kita jumpai remaja menjual apa saja benda atau barang yang dimilikinya sendiri dan keluarga. Bahkan mencuri untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli zat tersebut. Soal berikutnya, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari A. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, B. Narkotika, psikotropik, dan zat adipos, C. Narkoba, psikotropika, dan zat adiksi, D. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, atau E. Narkotika, psikotropika, dan zat adiksi. Jawaban yang benar adalah poin A. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak beri operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Soal berikutnya. Berikut ini adalah bahan atau zat adiktif. Adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan adalah A. Alkohol, ganja, dan minuman keras, B. Nikotin, kokain, rokok, C. Kafein dan rokok, D. Zat designer dan kopi, atau E. Kopi, rokok, dan minuman keras. Jawaban yang benar adalah poin E. Kopi, rokok, dan minuman keras. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan antara lain kopi, rokok, minuman keras. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan dampak pergaulan bebas adalah A. Hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial, B. Suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misalnya kecanduan narkoba, terlibat dalam tindakan kriminal, dan sebagainya. C. Dijauhi masyarakat sekitar karena perilaku tidak sesuai dengan nilai atau norma sosial yang berlaku. D. Tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang, atau E. Berpotensi terserang penyakit jantung. Jawaban yang benar adalah yang bukan dampak pergaulan bebas adalah poin E. Berpotensi terserang penyakit jantung. Karena penyakit jantung biasanya disebabkan karena kurang gerak, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan kelainan jantung.
Soal berikutnya, pergaulan bebas dapat diatasi dengan A. Menjauhkan dari televisi dan internet, B. Melakukan aktivitas positif, C. Berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling, D. Menutup diri, atau E. Mengadopsi budaya lain. Jawaban yang benar adalah poin B. Pergaulan bebas dapat diatasi dengan melakukan aktivitas positif. Cara mengatasi pergaulan bebas antara lain 1. Memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, jujur pada diri sendiri, memperbaiki cara berkomunikasi, perlunya remaja berpikir untuk masa depan, menanamkan nilai ketimuran, mengurangi menonton televisi, memperbanyak aktivitas yang positif, sosialisasi bahaya pergaulan bebas, menegakkan aturan hukum. Soal berikutnya, pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim yaitu terlalu sensitif atau terlalu bebas dalam definisi dari A. Pergaulan bebas, B. Pergaulan remaja, C. Pergaulan sehat, D. Pergaulan antar teman, atau E. Pergaulan sesama. Jawaban yang benar adalah poin C. Pergaulan sehat. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan norma baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud norma adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. Soal berikutnya, terjadinya cedera saat aktivitas gerak pada peserta didik, hendaklah guru PJOK memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera, antara lain rubor, tumor, kalor, dolor, dan function lesa. Ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan A. Terjadinya peningkatan suhu pada area atau bagian tubuh yang terjadinya cedera, B. Terjadinya pembengkakan pada area bagian tubuh yang cedera, C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area bagian tubuh yang terjadi cedera, D. Terjadinya perubahan warna atau memerah pada area bagian tubuh yang cedera, atau E. Terjadinya nyeri yang terasa pada daerah yang mengalami infeksi. Jawaban yang benar adalah poin A. Terjadinya peningkatan suhu pada area atau bagian tubuh yang terjadi cedera. Pembahasannya, kondisi di mana lokasi cedera akan lebih panas, kalor dibandingkan dengan kondisi lain. Bagian tubuh yang mengalami peradangan memiliki tanda-tanda sebagai berikut: tumor atau membengkak, kalor atau menghangat, dolor atau nyeri, rubor atau memerah, function lesa atau daya pergerakan menurun, dan kemungkinan disfungsi organ atau jaringan. Soal berikutnya, penggunaan es untuk menanggulangi cedera pada jaringan lunak bermanfaat adalah kecuali A. Membatasi pembengkakan, B. Mengurangi sakit dan nyeri, C. Mengurangi spasme otot, D. Meredam inflamasi, atau E. Mengurangi pendarahan. Jawaban yang benar adalah poin E. Mengurangi pendarahan. Secara umum, manfaat penggunaan es pada cedera jaringan lunak adalah membatasi pembengkakan atau inflamasi, mengurangi nyeri, mengurangi spasme otot. Pemberian es merupakan salah satu tindakan dalam penanganan cedera setelah istirahat dengan metode RICE, Rise, Ice, Compression, dan Elevation. Cedera yang diikuti pendarahan biasanya penghentiannya dengan cara tersendiri, tidak dengan menggunakan es. Soal berikutnya. Berikut ini adalah prinsip atau pokok tindakan yang harus ditanamkan pada jiwa seseorang yang akan melakukan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, kecuali A. Jangan panik, amati dan kumpulkan keterangan kejadian. B. Perhatikan pernafasan korban dan berikan pertolongan bila perlu. C. Hentikan pendarahan bila ada, tenangkan korban dan hindarkan shock. D. Melakukan pertolongan dengan terapi RICE. Atau E. Pertolongan dilakukan di tempat kejadian dan tidak tergesa-gesa memindahkan korban. Jawaban yang benar adalah
Poin D, yang bukan prinsip dalam penolongan P3K adalah melakukan pertolongan dengan terapi RICE. Terapi RICE adalah tindakan memberikan pertolongan setelah cedera, bukan prinsip menangani cedera. RICE lebih menekankan pada tindakan terapi atau penyembuhan dari cedera. Soal berikutnya, kepanjangan dari HIV adalah A. Human Immunodeficiency Virus, B. Human Immunisasi Virus, C. Human Immunodeficiency Virus, D. Human Immunodeficiency Virus, atau E. Human Immunodeficiency Virus. Jawabannya yang benar adalah poin A. Human Immunodeficiency Virus. Human Immunodeficiency Virus adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan atau imunitas tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Soal berikutnya, penyakit yang disebabkan HIV adalah AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit AIDS pada manusia ditandai dengan menyerang sistem A. Syaraf, B. Hormonal, C. Imunitas, D. Endokrin, atau E. Respirasi. Jawabannya adalah poin C. Imunitas. Soal berikutnya, yang tidak termasuk penyakit menular seksual dari penyakit berikut ini adalah A. HIV, B. HSV, C. Hepatitis B, D. TBC, atau E. Herpes genetikal. Jawaban yang benar adalah poin D. TBC. TBC atau kepanjangan dari tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. Penularan TBC paling umum terjadi melalui udara. Ketika seseorang yang telah mengidap penyakit TBC batuk, bersin, atau berbicara dengan memercikkan ludah, bakteri TB akan ikut melalui ludah tersebut untuk terbang ke udara. Selanjutnya, bakteri akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirup. Soal berikutnya, menghindari seks bebas tidak semudah yang kita bayangkan, tapi sebagai pemilik kehormatan diri, tentu akan berjuang keras untuk menghindarinya. Salah satu cara untuk menghindari seks bebas adalah A. Tidak bergaul dengan teman lawan jenis, B. Menjaga jarak dengan teman lawan jenis, C. Memilih teman bergaul, D. Berdiam diri saja, atau E. Berkomunikasi hanya dengan keluarga. Jawaban yang benar adalah poin C. Memilih teman bergaul. Remaja harus mengerti norma dalam bergaul, di mana para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya, agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. Seks bebas dapat dicegah jika kita mampu memilih circle pertemanan yang baik. Soal berikutnya, suatu aktivitas yang mampu menyehatkan tubuh baik jasmani maupun rohani adalah A. Bergerak, B. Berolahraga, C. Bermain, D. Berlatih, atau E. Beraktivitas. Jawaban yang benar adalah poin B. Berolahraga. Soal berikutnya, tinggi net bola voli putri adalah A. 2,24 meter, B. 2,43 meter, C. 2,23 meter, D. 2,44 meter, atau E. 2,25 meter. Jawaban yang benar adalah poin A. 2,24 meter. Soal berikutnya, fase asosiatif dalam belajar motorik berarti A. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa mengingat konsep, B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui, C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep, D. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi, atau E. Siswa sedang memahami konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajarinya. Jawaban yang benar adalah poin B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. Soal berikutnya,
Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahap A. Refleksi, B. Kolaborasi, C. Perencanaan, D. Tindakan, atau E. Observasi. Jawaban yang benar adalah poin A. Refleksi. Soal berikutnya, teknik membawa korban dari tengah perairan ke tepi kecuali A. The hip carry rescue, B. Arm pit 2, C. Wrist 2, D. Tight swimmer 2, atau E. Deep dive. Jawaban benar kecuali poin E. Deep dive. Soal berikutnya, tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencaksilat untuk melatih A. Kekuatan, B. Keseimbangan, C. Koordinasi, D. Daya tahan kekuatan, atau E. Kuda-kuda. Jawaban yang benar adalah poin A. Kekuatan. Soal berikutnya, perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetisi pada aspek penilaian adalah A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara gain score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara final score. C. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan olahraga kompetisi sport pada aspek psikomotor. D. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek afektif. Atau E. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotor, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek sikap dan psikomotor. Jawaban yang benar adalah poin B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara final score. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kita lanjut ke ulasan berikutnya ya. Semangat belajar dan semoga lolos tes tahun ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.